Sore teman-teman, hari ini karena kemarin ada yang nanya 2023 ada apa. 2023 ke atas itu tergantung dari perbuatan diri kita sendiri. Kalau kita baik ya ketemu hal yang baik, kalau kita buruk ya ketemu hal yang buruk. Dan sudah berapa kali saya bilang kita itu harus ngaji diri. Kenapa? Kalau kita melihat orang lain, yang kita akan lihat itu adalah keburukan orang lain. Yang terlihat di diri kita itu ya baik. Tapi kalau kita mau ngaji diri, kita itu bisa melihat kesalahan diri. Maka nanti ketika orang itu nggak baik, orang lain nggak baik sama kita, kita itu nggak bakalan merasakan hal-hal yang toksik. Karena apa? Karena kita udah tahu watak orang lain itu seperti apa, dan kita itu udah bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Tapi Tuhan itu ya maha adil. Kalau diri kita itu sudah ngaji diri, memperbaiki diri, maka Tuhan itu juga akan mempertemukan kita dengan hal-hal yang baik. Karena manusia itu punya level sendiri-sendiri. Seperti ada yang syariat, ada yang levelnya naik. Manusia itu ada tingkatannya sendiri-sendiri. Dan bukan tingkatannya bukan karena warna kulit, agama atau apa, bukan, tapi karena perbuatannya, karena spiritualnya. Itu yang dilihat. Kadang-kadang yang kita lihat baik itu belum tentu buat Tuhan itu baik. Buat kita sempurna belum tentu di mata Tuhan sempurna. Yang kita anggap gak baik belum tentu di mata Tuhan itu gak baik. Kadang sebaliknya sama. Yang kalian lihat sekarang ini serba mewah, serba terkini, update, belum tentu di mata Tuhan itu yang terbaik. Tuhan kalau berkehendak membalikkan dunia ini seisinya, gak ada yang tersisa. Ibaratnya ibaratnya kalian itu dikasih peringatan dari ibu bumi, mulai dari gunung berapi, gempa, air laut yang mulai naik ke daratan, tapi kalian nggak nyadar. Dan yang terakhir kemarin gerhana tanggal 20 April sama juga, itu sebenarnya peringatan dari Tuhan. Kalau yang agama Islam pasti juga udah tahu itu peringatan dari Allah, tandanya apa kalian udah tahu, tapi juga tetap nggak ngerti. Padahal kalau kalian mau belajar, alam itu ya seperti itu dari mulai diciptakan sampai sekarang itu ya, matahari tetap seperti itu, tetap taat sama perintah Allah ya seperti itu. Yang ruwet itu manusianya. Sudah dikasih jalan lurus, udah dikasih segede matahari yang dari zaman bahula sampai sekarang ada, masih nggak ngeh, masih muter-muter, masih pakai alat-alat canggih cuman buat nentuin lebaran. Padahal Allah sudah ngasih petunjuk lewat matahari, tapi manusianya saking kepintarannya pakai alat canggih lah bla bla, saking merasa pakai ilmuannya. Dikasih Allah jalan yang lurus, kalian belok-belok nggak karuan, ujung-ujungnya juga nggak taat sama yang diperintahkan Tuhan. Tuhan itu kalau nguji itu simple, cuman dikasih ini kalian mau taat apa enggak. Tuhan itu kalau nguji bukan yang berat-berat sebenarnya, ketaatannya. Tapi karena kalian tuh merasa udah pinter dari segi agama, dari ini, jadi ketika Allah ngasih kalian hidayah, ngasih rahmat, ngasih apapun, kalian nggak bisa melihat, masih sibuk dengan akal, dengan egoisnya sebagai manusia. Wajar kalau ibaratnya Allah itu murka, uang kalian sendiri yang ciptain. Kalau nanti panas seperti neraka ya kalian sendiri yang ciptain. Kalau dunia kiamat ya kalian sendiri. Kenapa? Ya kalau perbuatan kalian sendiri.
Kenapa kalian gak bisa baca alam yang dari zaman bahula sampai sekarang itu seperti ini? Karena kalian gak mau belajar. Kalian sibuk dengan merasa udah ahli kitab, ahli nasab, ahli ini, ahli itu. Udah turunan nabi, turunan raja, turunan siapa lagi yang kalian banggakan, sampai kalian lupa yang abadi itu cuman Tuhan. Dan alam ini, seisinya ini, makhluk ciptaannya Tuhan ini, dari zaman bahula sampai sekarang itu ya sama. Taatnya sama Tuhan itu. Kayak matahari, kayak bulan, air, tanah, gunung, itu semua ya kayak begini. Gak pernah berubah. Kenapa? Karena ketaatan mereka sama Tuhan. Tapi kalian gak mau belajar dari alam. Belajarnya lewat akal. Yang akal itu kadang-kadang dicampuri setan, dicampurin apapun. Yang merasa kalian udah jago, udah pinter. Tapi ketika Tuhan ngasih sedikit goyang aja kalian udah gak tahan. Karena sudah ditadikkan Tuhan, sudah kodratnya, gak ada yang bisa menghalangi. Bok mau keturunan siapa, bok mau leluhurnya siapapun, kalau perbuatannya manusianya seperti itu ya dihukum. Ibaratnya kita ini nyubit orang lain aja, kita itu ngerasain sakit, kita itu akan dibales. Kalau kita nggak dapat ya nanti anak cucu kita. Agar kita itu mau sadar, mau belajar bahwa di dunia ini kita itu hidup ada aturannya. Baik dari hukum Tuhan juga hukum alam. Yang kalian nggak mau belajar itu hukum Tuhan sama hukum alam. Yang kalian pelajari hukumnya kalian sendiri. Kalau mau menangan mana? Hukum yang kalian buat sama hukumnya Tuhan sama hukumnya alam. Contohnya nanti kalian bikin presiden mana yang bisa mengendalikan alam? Aku coba. Tuhan itu menciptain gak cuma manusia, ada banyak ciptaannya di dunia, di alam semesta ini. Siapa yang bisa menghandle semua ciptaannya Tuhan ini? Kalian sendiri yang sudah bikin gara-gara. Kalian sendiri yang gak taat. Sudah dikasih tanda dengan matahari, gerhana matahari. Matahari yang segede itu, dari zaman bahula sampai sekarang itu ya sama. Tapi kalian gak ngerti juga. Karena apa? Karena udah merasa pinter, udah merasa kenal Tuhan. Padahal itu Tuhan ciptaan kalian sendiri. Kalian yang mengecilkan Tuhan. Allah itu menciptakan semua manusia, alam seisinya. Tapi karena kalian saking pinternya, merasa pinter, jadi kalian itu mengecilkan Tuhan. Dengan kalian itu bikin grup-grup. Makanya Islam itu sampai terpecah-pecah sampai berapa jenis Islam itu? Ya karena akal kalian sendiri yang mengecilkan Tuhan itu. Padahal Tuhan itu maha besar, maha kuasa. Gara-gara kalian jadi Tuhan itu dikecilin. Tuhan Allah itu bukan cuma punyanya orang Islam, punyanya semua umat. Cuma karena kalian udah merasa paling baik, paling sempurna aja, jadi kalian itu mengerdilkan Tuhan. Kalian gak mau belajar dari alam yang maha luas ini, ciptaannya Tuhan itu. Kalian gak mau belajar dari matahari itu yang dari zaman bola sampai sekarang. Kalian gak mau belajar dari air laut. Kalian gak mau belajar dari udara yang kalian hirup ini. Manusia itu dari zaman ke zaman berubah.
yang gak berubah alam ciptaan Tuhan ini karena tak ketaatannya sama Tuhan. Tapi kalian itu udah dikasih peringatan berkali-kali gak mau taat, masih sibuk dengan kepintarannya merasa pintar. Mengenal Tuhan itu bukan hanya dengan Islam, bukan hanya dengan syariat, banyak caranya. Jalan menuju Tuhan itu banyak. Tinggal kalian itu mau lurus, mau belok-belok, atau keblinger. Kalau nanti kalian rasakan panas kayak di neraka, ya itu hasil dari perbuatan kalian. Kalau air laut naik ke daratan, ya itu hasil dari perbuatan kalian. Kalau gunungnya bergemuruh, ngeluarin isinya, ya itu atas perbuatan kalian sendiri. Aku mau lihat pemimpin mana, ciptaan manusia, pilihan manusia yang mampu menghandle alam semesta ini. Aku mau lihat. Karena apa? Kalau Tuhan milih utusan, milih pemimpin, berarti di setiap orang yang dipilih Tuhan itu dia punya kelebihan kekuatannya yang gak cuma menghandle manusia, tapi semua ciptaannya juga untuk alam semesta ini seisinya. Jadi jangan harap kalau bikinan ciptaan manusia ini untuk bisa membawa dunia ini menjadi lebih baik lagi. Salah. Pilihan Tuhan sama pilihan manusia itu beda. Aku mau lihat pilihan manusia itu sehebat mana. Apalagi yang merasa hebat, yang merasa punya kekuatan, punya kekuasaan, punya duit, punya apapun. Aku mau lihat apa dia bisa menghandalkan alam yang bergejolak ini karena perbuatan kalian sendiri. Biasanya kan kalian yang menzolimi sesama manusia, menzolimi alam, menzolimi makhluk lain, sampai jin aja kalian zolimi. Buat ngirim santet, buat penglaris, buat pagar rumah, buat apapun. Saking kejamnya kalian jadi manusia. Aku mau lihat kalau perbuatan kalian sekarang ini dibales. Namanya hukum karma, tabur tuai. Dibayar tunai. Biar kalian apa? Biar kalian itu sadar sebagai manusia, nggak cuman bisanya menzolimi makhluk lain, tapi giliran dizolimi merasa terzolimi, tapi nggak mau ngaji diri, nggak mau perbaiki diri. Itu kalau yang nanya 2023 ke atas ada apa? Ya ada hasil dari perbuatan kalian.